Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Leia. Saya Indra Kumai. Dan saya Rinaldi Dede. Kami dari kelompok 4 di sini akan membuat video pembelajaran tentang kurikulum untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan pendidikan. Baik langsung saja untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya Rahmat Leia. Kepada Rahmat, dipersilakan. Jadi, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan perangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomi dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Pihak-pihak seperti pelajar atau peserta didik yang menjalankan kurikulum, pihak orang tua peserta didik, guru atau pendidik, maupun pemerintah melalui sekolah maupun dinas pendidikan wajib memahami kurikulum yang sedang diterapkan. Dengan mengetahui pengertian kurikulum yang merupakan sebuah rencana pembelajaran, kamu mestinya agar sadar kalau fungsi kurikulum ini sangatlah penting dalam kemajuan pendidikan baik di Indonesia maupun di dunia. Dengan adanya kurikulum, kamu bisa mengetahui kemana tujuan sebuah pendidikan dijalankan. Singkatnya, pada lingkup sekolah, kamu akan mengetahui kemana arah pembelajaran yang akan kamu terima di sekolah tersebut. Karena itulah, kurikulum hukumnya wajib ada di setiap institusi pendidikan di Indonesia. Telah terjadi beberapa kali pergantian kurikulum, tentunya dari berbagai pergantian tersebut ada sisi positif ataupun negatif. Kurikulum di Indonesia dikembangkan dan disepakati oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan guru-guru atau tenaga pengajar. Tentu saja negara memiliki kurikulum yang berbeda-beda pula. Hal ini tergantung kepada bagaimana tujuan dari pendidikan masing-masing negara tersebut. Jadi, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Indrawati S. Kumai. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum secara luas adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan alat atau usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan tersebut diantaranya adalah tujuan nasional, pendidikan nasional, tujuan institusional atau lembaga institus, tujuan kurikuler atau bidang studi, tujuan instruksional atau penjabaran bidang studi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fungsi kurikulum dapat dibagi ke dalam beberapa pengelompokan berdasarkan pihak yang berkaitan dengan kurikulum tersebut. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Selain itu, juga diharapkan agar peserta didik mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang di masa depan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangannya dan bisa menjadi bekal kehidupan nantinya. Selain itu, fungsi kurikulum bagi peserta didik adalah mempermudah mereka dalam memetakan jadwal yang akan mereka buat nantinya. Dengan jadwal ini, mereka dapat membagi waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan tuntutan oleh guru atau pendidik nantinya. Kurikulum akan mempermudah peserta didik dalam memetakan apa yang harus ia kerja dari waktu ke waktu dengan sesuai dengan evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam 3 atau 6 bulan sekali. Baik, selanjutnya ada tujuan kurikulum yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk tujuan kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikannya alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan.
sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Dibuatnya kurikulum bertujuan memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, itulah hasil video pembelajaran dari kami untuk mata kuliah perencanaan pendidikan. Lebih dan kurangnya kami dari kelompok 4 mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.